Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rabu malam itu seharusnya tenang di Tel Aviv. Jalanan lengang, lampu kota berpendar lembut, dan para perwira tinggi militer Israel tengah sibuk merancang serangan udara ke Iran di markas besar Komando Militer Barat Kota. Bangunan yang selama ini disebut-sebut sebagai pusat strategi paling aman di negara itu. Tapi dalam waktu kurang dari 3 menit, semuanya berubah. Langit pecah. Rudal-rudal presisi buatan Iran menukik tajam dan menghantam langsung ke titik vital gedung tersebut. 3 ledakan besar mengguncang kawasan itu. 1 rudal menembus atap ruang rapat utama. 1 lagi menghantam pusat komunikasi, dan yang terakhir meledakkan bunker cadangan. Api berkobar. Puluhan personel tewas seketika, termasuk seorang jenderal senior yang baru saja meletakkan cangkir kopinya di meja. Peta-peta operasi berhamburan seperti konfeti kematian. Dinding yang semula dihiasi layar LED taktis, kini menjadi reruntuhan bergelimang darah dan debu. Iron Dome, kebanggaan teknologi Israel, gagal total. Tidak satupun rudal berhasil dicegat. Warga yang menyaksikan dari kejauhan menyangka itu pertunjukan kembang api. Mereka baru sadar itu neraka ketika alarm berbunyi setelah ledakan ketiga. Gedung yang dulu simbol kekuatan, kini bolong seperti janji kampanye yang basi. Di antara asap dan puing-puing, hanya kopi yang masih hangat di meja jenderal menjadi saksi bisu betapa cepat kehancuran bisa datang ketika kesombongan jadi strategi. Di tengah ruang kerjanya yang sunyi, Netanyahu duduk mematung. Di tangannya, secangkir teh yang mengepul perlahan. Tapi tak ada kehangatan yang bisa menembus dinginnya berita yang baru saja ia terima. Jenderal kepercayaannya tewas, markas militer utama hancur total, dan Iran baru saja mempermalukan pertahanan negaranya di hadapan dunia. Ia memandangi layar, rekaman drone memperlihatkan kobaran api dan puing-puing tempat ia biasa memberi perintah. Diam-diam, ia menggertakkan gigi. Tapi bukan karena marah pada musuh, melainkan takut pada kebenaran yang mulai menyelinap. Ini bukan sekadar serangan, ini tamparan telak atas arogansi. Di luar, dunia maya meledak. Meme dan video satir menyebar cepat. Salah satunya menggambarkan Iron Dome sebagai superhero tua yang kelelahan, berlumuran darah, dengan tulisan besar, "Kalau ini perisai, kenapa bocor?" Istilah baru muncul, Iron Dome. Netizen lebih cepat daripada juru bicara militer. Mereka menyimpulkan malam itu bukan serangan, tapi eksekusi. Humor pahit menjadi senjata rakyat untuk menyampaikan amarah yang tak tertampung. Sementara itu, di bunker militer yang tersisa, para petinggi masih saling tatap dalam diam. Tak ada rencana balasan. Tak ada pidato heroik. Yang ada hanya sunyi, dingin, dan kesadaran perlahan bahwa mereka bukan lagi penentu takdir. Mereka sedang ditertawakan oleh dunia, bahkan oleh rakyat mereka sendiri. Malam itu bukan sekadar kekalahan militer. Itu adalah malam ketika keheningan lebih menusuk dari teriakan perang. Keesokan paginya, Israel mengumumkan Hari Berkabung Nasional. Bendera setengah tiang berkibar di seluruh negeri. Dalam siaran langsung, Netanyahu berdiri di podium. Wajahnya muram, matanya memerah, entah karena duka atau karena malam tanpa tidur. Ia menyampaikan belasungkawa atas gugurnya jenderal dan puluhan prajurit. Kalimatnya ditata rapi, intonasinya penuh emosi. Tapi di balik kata-kata itu, publik melihat sesuatu yang lain, kepalsuan. Rakyat tidak menangis bersama pemimpinnya. Mereka sudah kehabisan air mata untuk sebuah pemerintahan yang dianggap tuli terhadap peringatan. Media oposisi secara terang-terangan menyebut tragedi ini sebagai bencana buatan. Hasil dari keangkuhan kabinet perang yang lebih sibuk membangun citra daripada membangun pertahanan. Sejumlah veteran bahkan menolak hadir di pemakaman kenegaraan. Salah satu dari mereka berkata di wawancara TV, ia bukan gugur sebagai pahlawan, tapi sebagai korban dari strategi yang bodoh. Di Twitter, video editan Netanyahu berdiri memberi hormat diiringi lagu Apologize dari One Republic menjadi viral.
Warganet menciptakan tagar "Far Rest in Pieces", sindiran tajam bahwa bukan hanya satu nyawa yang hilang, tapi juga nyawa logika dan akuntabilitas pemerintah. Bahkan anak-anak muda mulai menciptakan meme berjudul "Game Over, Strategi Edition". Yang terbunuh malam itu bukan sekadar jenderal. Yang terkubur adalah harapan rakyat akan pemimpin yang bisa berpikir jernih di tengah ancaman. Peti mati yang dibawa ke liang lahat bukan hanya berisi tubuh, tetapi juga reputasi negara yang terjungkal di hadapan dunia. Parlemen Israel mendadak berubah seperti ruang kelas anak-anak TK yang kehilangan guru. Setelah kejadian di Tel Aviv, tak satu pun pejabat mau bertanggung jawab. Menteri Pertahanan menyalahkan kurangnya anggaran. Pihak anggaran menyalahkan sistem perencanaan. Sementara juru bicara pemerintah malah berkata, mungkin ini ujian dari Tuhan. Sebuah kalimat yang langsung menuai badai kemarahan rakyat. Media menulis tajuk, "Ketika rudal datang, pemimpin menyalahkan langit." Demonstrasi pecah di berbagai kota besar. Di Yerusalem, ribuan orang turun ke jalan dengan poster bertuliskan, "Kami butuh perisai, bukan alasan." Di Haifa, dinding-dinding kota dipenuhi mural satir. Salah satunya menggambarkan Netanyahu duduk di atas singgasana yang terbuat dari puing-puing rudal, dengan mahkota kertas bertuliskan, "Pemimpin tahan kritik." Rakyat sudah tak lagi bisa membedakan antara politik dan parodi, karena keduanya tampak sama absurdnya. Di TikTok dan Instagram, anak-anak muda menciptakan lagu-lagu satir. Salah satunya viral, "Rudal datang, kau malah ngorok. Alarm telat, rumahku remuk." Bahkan situs resmi Kementerian Pertahanan sempat dibajak oleh sekelompok peretas dari Asia. Gambar rudal yang menari sambil memakai topi ulang tahun muncul di beranda utama, disertai tulisan, "Selamat ulang tahun, Iron Dome." Bagi rakyat, ini bukan sekadar kegagalan teknologi, tapi kebobrokan sistemik. Ketika yang tertembus bukan hanya atap gedung, tapi juga kepercayaan publik, maka yang hancur bukan sekadar struktur bangunan, melainkan pondasi negara. Dan malam itu, Tuhan pun barangkali hanya diam, lelah dijadikan kambing hitam atas kesalahan manusia. Di tengah tekanan nasional dan cemoohan global, Netanyahu muncul di layar kaca dengan gaya khasnya, dasi rapi, dahi berkerut, dan suara berat mencoba menyuntikkan semangat. "Saya adalah singa yang diuji badai," katanya dengan penuh keyakinan. Tapi publik tidak lagi terpukau. Kalimat itu justru menjadi bahan tertawaan. Salah satu media oposisi menulis tajuk tajam, "Kalau ini ujian, kamu sudah tinggal kelas 3 kali." Wawancara tersebut menyulut gelombang baru sarkasme digital. Meme membandingkan Netanyahu dengan singa mainan dari Taman Safari, lengkap dengan efek suara mengeong. Sementara itu, para korban selamat dari ledakan di Tel Aviv mulai angkat bicara. Seorang perwira muda berkata di sebuah podcast, "Iron Dome bukan lagi perisai. Itu cuma jaring nyamuk mahal yang bolong di mana-mana." Ia masih syok, karena peringatan bahaya baru masuk ke ponselnya 10 detik setelah atap rumahnya runtuh. Pidato motivasional pemerintah kehilangan daya. Kata-kata seperti solidaritas, perlawanan, dan ketahanan bangsa hanya terdengar seperti bunyi kosong di telinga rakyat yang butuh tindakan nyata. Di kafe-kafe dan stasiun radio, publik lebih banyak memperdebatkan siapa yang harus mundur, bukan apa yang harus diperbaiki. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, nama Netanyahu mulai terdengar lebih sebagai beban daripada simbol kepemimpinan. Kepercayaan sudah runtuh. Bukan karena rudal, tapi karena terlalu lama dipimpin dengan kesombongan yang dibungkus pidato. Seminggu setelah serangan yang mengguncang Tel Aviv, suasana di kantor pemerintahan Israel seperti rumah duka yang kehabisan doa. Bukannya disibukkan oleh strategi balasan atau konsolidasi militer, ruangan-ruangan dipenuhi laporan korban, permintaan kompensasi, dan surat protes dari keluarga tentara. Di tengah tekanan, Netanyahu dilaporkan meledak di ruang rapat. "Kenapa tak ada yang memperingatkan saya?" bentaknya. Seorang staf muda menjawab pelan, "Kami sudah, tapi Bapak sibuk latihan ekspresi heroik." Kalimat itu bocor ke media, dan dalam hitungan jam menjadi kutipan nasional. Video parodi pun bermunculan, menampilkan Netanyahu berlatih di depan cermin, berpose gagah saat rudal jatuh. Bukan hanya publik yang tertawa getir, dunia internasional pun mulai mempertanyakan stabilitas kepemimpinan Israel. Bukannya respons militer,
Yang muncul justru pertunjukan egosentris yang menghabiskan waktu dan nyawa. Di jalanan, massa mulai membakar poster-poster kampanye lama. Wajah-wajah politisi disilang merah dengan tulisan, "Pemimpin kok ngumpet di bunker." Rakyat tak lagi menuntut pembalasan terhadap Iran. Mereka menuntut realitas. Bagi mereka, keamanan sejati tak datang dari pidato perang atau jargon ketahanan, tapi dari pemimpin yang tahu kapan harus mendengar dan kapan harus mundur. Korban-korban kini jadi kompas arah perubahan. Dari reruntuhan dan kesedihan, muncul kesadaran kolektif bahwa harga diri bangsa tak bisa dibangun dari kesombongan, dan negara tak bisa diselamatkan oleh seseorang yang mengira perang adalah panggung untuk citra.